Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengelolaan informasi. Nah, jadi saya Oni Mesara, perwakilan dari kelompok 2, akan mempresentasikan tentang pengelolaan informasi. Baik, langsung saja. Kelompok 2 terdiri dari Andika Dwi Saputra, Bella Kronika Pasaribu, Deti Winarsi, Didi Mardianto Lubis, Dewi Fortuna, Febrina Boru Sembiring, Kristi Agnesia Boru Tarigan, Nadia Natasha, Nia Yulina Rambe, Mardia Rizwan Hasibuan, Oni Mesara, Puan Safira, Rachel Saitama Sinurat, dan Zahra Fadila. Baik, di sini pengelolaan informasi pada prinsip mekanisme pengelolaan informasi berdasarkan pendekatan sistem mengikuti konsep sistem. Adapun konsep sistem itu sendiri seperti yang diungkapkan oleh Sutanta meliputi 3 unsur, yaitu input, proses, dan output. Nah, tujuannya dari pengelolaan informasi itu apa? Pengutipan dalam karya ilmiah seperti menghormati karya penulisan, menghindari plagiat, mendukung argumen, membantu mempromosikan rekan sejawat pada topik yang sama atau terkait. Nah, meyakinkan pembaca bahwa kita telah membaca banyak bacaan tentang topik tertentu dan menunjukkan kepada pembaca bahwa kita adalah anggota aktif masyarakat wacana atau discourse community atau disiplin ilmu tertentu. Nah, tata cara penulisan nama di kutipan itu seperti menurut Fick dan Swales dalam kalimat tipe pengutipan integral, nama penulisan dan tahun terbitan referensi yang dikutip menjadi subjek kalimat kutipan dan terletak di awal kalimat, sedangkan dalam kalimat tipe kutipan non-integral, nama penulis dan tahun terbitan referensi yang dikutip ditulis pada bagian akhir kalimat kutipan yang diapit 2 tanda kurung. Nah, contohnya seperti ini nih. Kutipannya ini non-integral. Pada prinsipnya, mekanisme pengelolaan informasi dilaksanakan berdasarkan pendekatan sistem serta mengikuti konsep sistem. Adapun konsep sistem itu sendiri seperti yang diungkapkan oleh Sutanta meliputi 3 unsur, yaitu input, proses, dan output. Nah, di sini ada cakinya. Caki itu catatan kecil Sutanta, 2003. Nah, contoh kutipan integral Highland buka kurung 1999 menemukan bahwa penggunaan tipe kutipan non-integral jauh lebih sering daripada kutipan integral pada sebagian besar sampel penelitiannya, kecuali dalam bidang ilmu filsafat. Nah, contoh sumber kutipannya nih. Contohnya dari buku. Komponen-komponen teknologi informasi adalah bagian-bagian yang saling bekerja sama sehingga terjadi suatu sistem teknologi informasi yang utuh. Ada cakinya Bagaskoro, 2009. Nah, jadi ketika kita menemukan sumber kutipan, baik itu dari buku, skripsi, jurnal, kita harus membedakan warna caki, jadi supaya orang paham. Seperti yang dicontoh ini. Nah, selanjutnya skripsi. Seiring dengan perkembangan teknologi dalam bentuk media informasi, media massa adalah salah satu media yang paling berperan dalam kehidupan masyarakat dunia pada saat ini. Cakinya Istiqomah, 2019. Titik. Nah, jadi yang perlu teman-teman ketahui bahwasannya titik itu paling penting ya teman-teman ya. Titiknya itu diusahakan di belakang cakinya, bukan di akhir pada kutipan. Ini yang paling harus kita teliti ya teman-teman ya. Nah, baru jurnal. Dalam pemrosesan informasi terjadi adanya interaksi antara kondisi-kondisi internal dan kondisi-kondisi eksternal individu. Cakinya buka kurung Rehalat, 2014 tutup kurung titik. Oke, selanjutnya. Nah, daftar pustaka dari buku. Cara penulisannya seperti ini. Bagaskoro titik. Nah, teman-teman biasakan ya, kalau misalnya kita menulis nama orang itu diawali dengan huruf besar.
Oke, Bagaskoro titik buka kurung 2019 titik pengantaran teknologi informasi dan komunikasi data 1 STE Grup Penerbit CV Budi Utama. Nah, yang di bawah ini adalah contoh berupa kutipan dari buku tersebut. Oke. Jadi yang membedakan itu kalau kita menulis daftar pustaka dari buku, yang di garis miring itu adalah judul dari buku yang kita ambil. Selanjutnya skripsi. Istiqomah, TP 2019 titik strategi Humas dalam pengelolaan informasi pada website Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Republik Indonesia titik Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama titik. Nah, jadi kalau di skripsi juga seperti itu. Judul dari skripsi tersebut yang kita garis miringkan ya teman-teman ya. Selanjutnya jurnal. Kalau jurnal ini sedikit berbeda dari buku dan skripsi. Contohnya rehalat, A. Nah, jadi yang nama belakangnya ya teman-teman yang di luar ditulis, baru nama depannya itu disingkat. Oke, seperti contoh ini. Rehalat, A 2014 titik model pembelajaran pemrosesan informasi. Jurnal pendidikan ilmu sosial, 23 itu 23 volumenya ya teman-teman. Nomor 2 halamannya 1 sampai 11. Nah, yang di bawahnya ini adalah linknya ya teman-teman ya. Nah, kalau di jurnal yang di garis bawahkan itu nama jurnalnya, dia dari mana, bukan judulnya ya teman-teman ya. Jadi itulah perbedaan dari menyusun daftar pustaka, buku, skripsi, dan jurnal. Oke, selanjutnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah melihat video pembelajaran kami. Kepada Ibu, kami mohon izin untuk menyelesaikan materi kami. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.